Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kerja di Banjarmasin. Dalam mudah perubahan bukan hal yang mudah, meraih mereka tidak gampang. Kerja di Banjarmasin dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan organisasi kejaksaan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sudah berkomitmen melakukan perubahan untuk mendukung dan ikut serta dalam pembangunan zona integritas sejak tahun 2019. Kami terus berupaya melakukan perubahan dan berinovasi untuk memberikan pelayanan prima ke masyarakat serta meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan kembali berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Bolehlah kami berpantun, di bawah kaki ada rumput, lumpur menempel pasti terbawa. Rezeki halal mesti jemput, dengan ikhtiar serta takwa. Suara petir bikin kaget, bunyinya terdengar ketika senja. Ayo kita mengejar target, agar meningkat kinerja kita. Halo, salam reformasi birokrasi. Saya sedang berada di Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang merupakan zona integritas. Dalam rangka mewujudkan nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rencana besar reformasi birokrasi, kami sudah memulai dan kami telah melakukan perubahan di 6 area perubahan. Dengan target memberi layanan identifikasi permasalahan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, yaitu 1. Pelayanan prima kepada masyarakat masih belum maksimal, khususnya lahan parkir yang sempit atau gedung bangunan taman. Untuk pelayanan tilang yang masih menumpuk, pemberian informasi perkara yang belum maksimal, inovasi yang belum berjalan maksimal. 2. Penerapan kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan terukur sebagai prestasi kerja. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam layanan cepat melalui teknologi untuk peningkatan kinerja dalam pemenuhan target. 4. Upaya memberi layanan selama masa COVID-19 tahun 2020, di mana yang lain di rumah, kita tetap bekerja. Semua ditanggulangi secara bersama seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan melakukan 6 area perubahan sebagai berikut. Manajemen perubahan, pembentukan tim kerja reformasi birokrasi, unit kerja zona integritas, tim manajemen perubahan reformasi dan evaluasi, serta tim pengarahan reformasi birokrasi. Membuat dokumen kerja berisi target prioritas sebagai rencana aksi. Rapat paripurna, penandatanganan fakta integritas, penandatanganan komitmen bersama, apel pencanangan zona integritas, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi secara triwulan, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kajari berperan sebagai role model dalam pelaksanaan zona integritas, membentuk agen perubahan, in-house training, corporate value, sapat, sederhana dan cepat, BJM, bersih, jujur, melayani, budaya SOP, siraman rohani, olahraga atau jalan santai, upacara, quote, kata-kata bijak dan pantun semangat. 2. Areal penataan tata laksana, membuat SOP bisnis proses dan telah diterapkan. e-Office, sistem pengukuran kinerja unit, operasional manajemen SDM, pemberian layanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi. Tersedianya website lengkap tentang berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara maupun tilang, serta inovasi tupoksi kejaksaan yang lain sesuai bisnis proses masing-masing bidang. Penataan arsip, berkas, dan barang bukti, buku perpustakaan berbarcode. Berbasis online secara API atau terintegrasi data website,
pelaporan dan rekon dengan aplikasi web dan layanan online dengan kantor pos, sehingga loket tilang tidak hanya di kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, juga di semua kantor pos. Dan pengiriman barang bukti tilang secara gratis melalui aplikasi Sidilan. Layanan publik selama COVID-19, layanan sidang online, pelayanan pengawasan asimilasi dan pembebasan bersyarat secara online, dan rekam wajah serta sidik jari dan absen menggunakan mesin. Penerimaan tersangka secara online, loket di kantor pos di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dilakukan monitoring per bulan dan dilakukan penataan arsip, sedangkan yang lama dimasukkan ke dalam gudang arsip. Keterbukaan informasi publik. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Target meningkatkan profesionalisme SDM Kejaksaan melalui tata kelola SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Pola mutasi internal, surat usulan Kasatker atau mutasi lokal, surat usulan promosi atau mutasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, rapat terhadap kebutuhan pegawai terkait peningkatan kompetensi, membuat surat perintah diklat pegawai, melakukan pengembangan kompetensi. Penerapan kinerja individu terdiri dari terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya sebagai dasar pendirian reward atau pengembangan karir individu dan penghargaan. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Sistem informasi kepegawaian yang terdiri dari dilakukan pemutakhiran data sistem kepegawaian secara berkala. 4. Penguatan akuntabilitas. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar anggaran dimanfaatkan secara efektif, efisien, jelas hasilnya, dan terukur. Keterlibatan pimpinan yang terdiri dari dalam rangka penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, dipantau capaian kinerja secara berkala. Pengelolaan akuntabilitas terdiri dari dokumen perencanaan telah berorientasi hasil, rencana strategis atau Renstra, rencana kinerja atau Renja, indikator kinerja utama atau IKU, perjanjian kinerja atau PK, laporan kinerja triwulan. Terdapat indikator kinerja utama dibuat berdasarkan perjanjian kinerja yang memiliki kualitas, target yang jelas, mudah diukur, realistik, dan dapat dicapai sesuai bidang tugasnya, dan telah dibentuk batas waktu penyelesaiannya atau SMART, dan wajib dilaporkan secara periodik setiap bulannya, dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang ditentukan berupa laporan kinerja. Dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk sumber daya manusia yang kompeten. 5. Penguatan pengawasan. Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masing-masing bidang. Pengendalian gratifikasi. Dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Telah dibentuk pembentukan unit pengendalian gratifikasi sesuai dengan Perja nomor 3 tahun 2019. Penerapan SPIP, penerapan CMS dalam penanganan perkara Bidum dan Pitsus. Pelatihan sosialisasi pusat, daerah, dan eksternal untuk operator controlling.
Penilaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan MOU dari pusat sampai dengan daerah. Pengaduan masyarakat. Tersedianya media, sarana, saluran untuk menerima kritik atau pengaduan masyarakat agar kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi semakin baik. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan adanya saluran pengaduan secara manual dan online berupa WhatsApp, email, SMS Center, whistleblowing system. Tersedianya media pengaduan bagi personel internal yang bersifat rahasia dan bisa dipercaya dan ditindaklanjuti penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Scan laporan pelaksanaan pelaporan LHKPN. Tanda terima I-LHKPN. Bukti pelaporan LHKPN. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Standar pelayanan telah dibuat SOP pelayanan dan memuat informasi, prosedur, biaya, waktu pelayanan yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pokok Satker. Ruang diversi anak dan ruang tunggu anak. Budaya pelayanan prima. Sosialisasi atau pelatihan penerapan budaya pelayanan prima. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka dan ditindaklanjuti. Dukung Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk meraih WBK dan WBDM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.